Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok yang akan menjelaskan mengenai tentang seluler. Di sini saya sendiri dengan AA Sistrika Maulabika dengan NIM 306018000001 dan anggota yang kedua Marsika Erik Febriansah dengan NIM 306018000021. Yang terakhir anggota kita Mulyono dengan NIM 306018000032. Mari kita langsung masuk ke dalam materi seluler. Pengenalan jaringan seluler. Sistem seluler ini berkembang cukup pesat. Sistem seluler yang dipakai saat ini antara lain AMPS, Advanced Mobile Phone Service di Amerika Utara, MCS, Mobile Communication System di Jepang, TACS, Total Access Communication System, GSM, Grup Spesial Mobil, Spectrum, CDMA, Code Division Multiple Access. Namun bila dilihat dari metode akses yang digunakan, pada dasarnya ada 3 sistem seluler, yaitu sistem seluler yang menggunakan metode akses FDMA, Frequency Division Multiple Access, metode akses TDMA, Division Multiple Access, dan metode akses CDMA, Code Division Multiple Access. Seperti inilah gambaran Global ICT Development 2000 sampai 2010. Lanjut, prinsip jaringan seluler. Teknologi utama yang dipakai pada mobil phone dan jaringan nirkabel. Menggantikan sistem transmitter atau receiver dengan kebutuhan daya besar. Seluler menggunakan perangkat dan dengan daya rendah, jangkauan transmisi lebih pendek, lebih banyak transmitter. Organisasi jaringan seluler. Banyak transmitter dengan kebutuhan daya rendah, 100 watt atau kurang. Area dibagi menjadi beberapa sel. Setiap sel punya antena. Sel bisa berbentuk kotak atau heksagonal. Setiap sel punya jangkauan sendiri, dilayani oleh base station, transmitter, receiver, dan control unit. Sel yang bertetangga menggunakan frekuensi yang berbeda. Konsep frekuensi range. Bentuk sel kotak. Seperti inilah bentuk sel kotak yang kami ketahui. Bisa dilihat sendiri ya. Mari kita lanjut. Square atau kotak, width, cell neighbor distance and for at distance. Peter FL Advent Aden Egunjen Simplest Coaching and switch to new antenna. Next, bentuk sel heksagonal. Heksagon. Ya, seperti ini ya teman-teman. Ya kayak apa namanya, kayak sarang lebah bentuknya. Ya kayak gini, sel splitting. Frekuensi range, penggunaan daya dari base transmitter dibatasi.
Setiap sel diberi beberapa alokasi frekuensi, power dibatasi agar tidak mengganggu sel tetangga. Alokasi frekuensi dapat digunakan ulang oleh sel yang tidak bertetangga. Sel bertetangga tidak boleh pakai alokasi frekuensi yang sama. Contoh, N sama dengan jumlah sel yang menggunakan frekuensi yang sama. K sama dengan jumlah keseluruhan frekuensi yang dialokasikan. Setiap sel punya alokasi rata-rata K per N frekuensi. Pada IG MPS, K sama dengan 395, N sama dengan N, sehingga setiap sel dialokasikan rata-rata 57 frekuensi. Frekuensi Rush pattern, seperti ini ya kawan-kawan, bentuk dari frekuensi Rush pattern. Ini kayak sarang lebah gitu tadi yang saya bilang pertama kali ya teman-teman. Peningkatan kapasitas jaringan, menambah channel, peminjaman frekuensi, self splitting. Peningkatan kapasitas jaringan, sel sectoring. Sel sectoring dibagi menjadi beberapa bagian berbentuk potongan, 3 sampai 6 sektor per sel. Setiap sektor punya channel sendiri. Sub dari channel di sel memanfaatkan antena direktor. Peningkatan kapasitas jaringan, mikrosel. Antena dipindah dari pembukitan atau gedung tinggi ke gedung lebih kecil membentuk mikrosel. Pengurangan daya yang dipakai cocok untuk jalanan kota atau dalam gedung. Operasi jaringan seluler. Komponen jaringan seluler, base station, controller, BS terkoneksi ke mobil, MTSO, fully automated. Komponen jaringan seluler dari telepon, public telecommunication, suite box, terus ke mobil telecommunication suite office, bagi ketiga yaitu base transceiver station, base transceiver station, dan station channel, control channel, traffic channel. Mekanisme bisa dilihat sendiri bersama-sama ya teman ini. Mekanisme call-nya. Mekanisme call yang kedua, yang ketiga, dan ini packing. Mekanisme broadcast untuk mengetahui di sel mana sebuah perangkat mobil terhubung dilakukan ketika MTSO ingin terkoneksi ke mobil stasiun. Biasanya MTSO punya informasi beberapa sel yang mungkin terhubung ke perangkat mobil. Hand-off. Mekanisme berubah asosiasi dari BS lama ke BS baru dapat diinisiasi oleh mobil stasiun maupun BS. Target performance metric. Hand-off yang kedua, inilah kayak apa gambarannya seperti ini, base station A dan base station B. Fungsionalitas lain, call boxing, call termination, call drop, call to, atau from Vicket and remote mobile subscriber. Generasi seluler. Generasi seluler yaitu pertama kali itu 1G atau sama dengan AMPS, Advanced Mobile Phone Service. Yang kedua 2G, GSM, Global System for Mobile Communication. Yang ketiga itu nggak langsung ke 3G, ini ada setengahnya, yaitu 2G, GPRS, General Action Radio Service. Yang keempat, 2,75G, 8G, yang biasanya kita temui di HP itu sinyal 8G, yaitu Engaged Data Rate
latest for GSM evolution 3G VDO evolution data optimized 3,5G 3,5G HSDPA high speed download link packet access. Biasanya kita temui di HP itu jaringan H 3,75G HSUPA high speed uplink packet access 4G yang sekarang kita sering temui malah di setiap HP, yaitu LTE long term evolution, dan 5G ini baru masih beberapa yang ada di Indonesia. Next, seperti ini ya kawan, kalau yang di 1G itu ya seperti kita saat berjalan itu di 1G itu seperti kita kayak berangkang gitu loh ya teman-teman. Yang 2G itu seperti kita berjalan biasa, yang 3G itu seperti kita lari, tapi larinya cuma kayak jogging gitu teman-teman. Kecepatannya itu seperti kita bayangkan seperti kayak kita lari atau berjalan. Yang 4G LTE itu seperti kita lari lomba lari gitu ya teman-teman, cepat sampai 300 Mbps. Next, 1G dasar dari mobil seluler. Pertama kali ini ya teman-teman, bisa kita lihat bersama-sama ini seperti ada satu license spektrum, yang kedua frekuensi range, yang ketiga mobil network. Next, contohnya AMPS, TACS diperuntukkan pada ponsel analog. Di Amerika Utara menggunakan frekuensi 824 sampai 894 MHz dengan alokasi pita 25 MHz. Transmisi dari mobil unit ke base station 824 sampai 849 MHz. Transmisi dari base station ke mobil unit 869, 890 sampai 894 MHz. Keterbatasan 1G. Limit capacity, limit scalability. Yang 2G contohnya di AMPS dan GSM diperuntukkan pada ponsel digital. Perbandingan 1G dan 2G. Mobilnya itu satu analog, yang 2G ya, yang mobil 1G itu analog, yang mobil 2G itu digital. Ini bisa kita baca bersama-sama ya teman-teman. Lanjut, spesifikasi TDMA dan GSM. Jumlah time slot user per kanal 8, maksimal cell radius atau R 35 km, frekuensi regional around 900 MHz, maksimum facial speed atau VM 250 km per jam, maksimum coding delay approx 20 milisekon, maksimum delay spread 10 mikrosekon, bandwidth tidak melebihi 200 kHz atau 25 kHz per setiap channel. Lanjut, 2G CDMA. Ini ya kawan-kawan, bisa kita lihat dan amati bersama-sama bagaimana proses dari 2G CDMA. Keuntungan CDMA, keragaman frekuensi, tahan terhadap multipatch, privasi, meningkatkan kapasitas suara,
CDMA merupakan fondasi dasar dari teknologi 3G. Kita lanjut ya teman-teman. Kelemahan CDMA pasti semua itu punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dari CDMA ini satu, self jamming, nervous problem, soft hand off. Itu penjelasannya nanti bisa teman-teman baca sendiri ya. Lanjut, 3G. Ini adalah generasi setelah 2G ya teman-teman. Bisa kita lihat bersama-sama ya teman-teman. 3G ini biasanya di handphone itu keluar sinyal ya itu kalau enggak 3G sendiri 3G gitu, kalau enggak ya H atau enggak ya H plus kayak gitu ya teman-teman. Lanjut. Nah, kayak gini ya teman. 3G, E dan F, DO dan HSPA. Kalau di HP kan kita sering melihat itu E dan H itu termasuk jaringan 3G ya teman-teman. Lanjut. Keuntungan 3G. 4G LTE. Ya inilah jaringan yang sering kita jumpai dan selalu kita gunakan. LTE menggunakan teknologi OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. OFDM mirip seperti FDM dengan membagi beberapa kanal yang dialokasikan tiap user. Tetapi OFDM menggunakan spektrum yang lebih efisien dengan channel spacing antar pengguna lebih dekat. Lanjut ya teman. Keuntungan 4G LTE. Apakah 5G ini sudah ada atau belum? Masih berupa riset, masih kayak angan-angan gitu ya teman-teman. Direncanakan launching 2020 tahun kemarin. Peningkatan data rate hingga sekian Gbps. Belum ada standar penamaan khusus seperti F2, WCDMA, atau LTE pada generasi sebelumnya. Lanjut teman. Terima kasih ya teman-teman. Sekian dari paparan saya dan kawan-kawan. Saya sebagai perwakilan dari teman-teman kelompok saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kekurangan dari saya dan ada tutur kata yang kurang sopan dari saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Semoga penjelasan saya dan hasil presentasi saya ini bisa teman-teman pahami dengan baik ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga kita diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.